An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi, nama asalnya Abdurrahman. Panggilannya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Ketemu Nabi sebetulnya tidak lama, 4 tahun ya. 4 tahun bersama Nabi, membersamai Nabi sampai Nabi wafat. Dan beliau ini termasuk sahabat yang miskin, ashabus suffah, orang yang tinggal di serambi Masjid Madinah. Jadi ada sekitar 70 sampai 80 orang yang netap di situ. Mereka enggak punya kerjaan, kerjaannya cuma beribadah, menuntut ilmu, menyertai Nabi. Nabi ikut berperang, mereka ikut juga. Salah satunya Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah. Ada juga Salman Al-Farisi, ada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini dari kalangan kaum Muhajirin. Dari kalangan Ansor ada Ka'ab bin Malik, ada Hanzalah. Mereka ini orang-orang yang hidup enggak mikirkan dunia, berlaku zuhud. Tapi memang enggak punya keluarga. Kalau punya anak bini, kadang-kadang kayak itu. Ada hak-hak istri, ada hak-hak anak. Ya. Nggih. Ada namanya Rabi'ah bin Ka'ab, ya, laki-laki. Ditawari oleh Nabi, hendak nikah kah? Kata Rabi'ah, kata ya Rasul, kalau aku nikah punya istri, nanti perhatianku kepada istri, bukan kepada engkau ya Rasul. Jadi beliau ingin memang senantiasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah Rasul wafat, ya, baru mereka menyebarkan Islam kemana-mana. Ini Abu Hurairah. Walaupun 4 tahun ya, bertemu Nabi, menyertai Nabi, tapi paling banyak sahabat meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Sampai orang-orang ini heran, Abu Hurairah ini kenapa bisa paling banyak daripada sahabat yang lain? Kata Abu Hurairah, aku menyertai Nabi terus. Sementara sahabat yang lain banyak punya kebun, banyak punya perdagangan, sehingga ketika mereka berkebun, berdagang, nggak ketemu Rasul. Sementara aku ikut terus. Yang kedua, karena Abu Hurairah ini Allah berikan keutamaan, yakni didoakan Rasulullah supaya peingatan sidin. Jadi apa yang dikatakan Rasul sampai hal biasa pun itu ingat sidin. Ini seperti ada seorang ahli hadis yang beliau ketika ke pasar nutup telinga. Ditanya kenapa? Kata beliau, aku khawatir kalau perkataan manusia itu jadi ingat. Bukan khawatir lupa, tapi khawatir kalau ingat terus. Ada orang-orang begitu, mendengar sekali ingat terus. Termasuk ini Abu Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah ini beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana perintah kepada para utusan. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Sama perintahnya. Tsumma dzakara rajula yutilus safar asy'atha aghbar. Kemudian menyebutkan seorang lelaki yang melakukan safar yang panjang, perjalanan jauh, rambutnya kusut, kemudian pakaiannya berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengadahkan tangannya ke langit, kemudian mengatakan ya Rob, wahai Tuhan, berdoa lelaki ini. Wa mat'amuhu haram, sementara makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin akan diijabah untuk doa seperti itu? Ini riwayat Imam Muslim. Bahwa dan ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah,
Ini ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama, bahwasanya Allah itu hanya menerima yang baik. Allah itu thayyib. Innallaha ta'ala thayyib. Makna thayyib di sini ada beberapa artinya. Yang pertama itu, ini saya kutipkan dari kitab Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in karya Imam Ibnul Mulaqin, wafat tahun 804 Hijriah. Kata beliau, yang namanya thayyib itu maknanya yang pertama adalah al-mustalal taba'an. Thayyib artinya nyaman. Arti pertama, yang kita senangi itu thayyib. Seperti firman Allah Ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa. Toba di situ maknanya disenangi. Nikahilah perempuan yang kalian senangi. Ya, ini makna pertama. Jadi thayyib itu artinya yang disenangi secara tabiat manusia, senang begitu. Ini makna pertama. Yang kedua, makna thayyib di sini adalah halal. Jadi thayyib maknanya halal, sebagaimana kata Allah Ta'ala, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakan tidaklah sama yang khabith, yang buruk dengan yang thayyib. Thayyib di sini maknanya halal. Ya. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun yang haram itu membuat engkau takjub, banyak benar, tapi enggak sama dengan yang halal. Kemudian yang ketiga, makna thayyib itu adalah tahir. Tahir itu ya suci. Seperti kata Allah Ta'ala, fatayammamu shu'idan thayyiba, bertayamumlah engkau dengan tanah yang thayyib. Ya, thayyib di sini maknanya suci, bukan tanah nang nyaman dirasai dulu kada. Ya, jadi tanah yang suci. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu thayyib tadi maknanya kesemuanya tadi, yakni suci dari sifat-sifat kekurangan. Makanya kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini, layak balu illa thayyiban. Jadi Allah itu tadi suci, nggak ada sifat kekurangan. Yang kedua, Allah nggak menerima kecuali yang baik. Yang baik dari apa? Di dalam syarah hadis, minal a'mal wal amwal. Jadi tidak diterima itu amal perbuatan kita. Kemudian yang kedua amwal itu harta kita. Jadi amal dan amwal harus thayyib. Kalau harta yang thayyib yang bisa diterima oleh Allah Ta'ala itu adalah harta yang tadi halal. Yang kedua syaratnya khalis, ikhlas. Jadi kalau kita sedekah, kurban, apalagi bayar zakat dan sebagainya, itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali tadi halal. Yang kedua syaratnya ikhlas. Biar halal tapi kada ikhlas, kada diterima Allah Ta'ala. Itu kalau harta. Kalau perbuatan yang namanya thayyib di situ ya, dijelaskan di sini, maka khaliyan minar riya, kosong dari sifat riya, enggak ada sifat riya. Itu baru amal yang thayyib. Kemudian yang kedua ujub. Ujub itu rasa berbangga diri. Jadi rasa peianya seorangan, lupa bahwasanya kenikmatan bisa beribadah, bisa datang ke sini, bisa mengaji, bisa berbuat taat itu karena Allah yang memberikan. Coba banyaknya orang sehat, orang bisa punya waktu luang tapi nggak bisa untuk mengajinya, nggak bisa karena tadi Allah sibukkan dengan yang lain. Nah, jadi kalau perbuatan itu Allah bisa terima, syaratnya tadi tidak ada sifat riya. Riya itu pamer, ingin dilihati orang. Yang kedua ujub ini tadi merasa kita taat itu nggak ada sangkut pautnya dengan Allah Ta'ala. Ujub gitu. Merasa karena kita pintar maka kita bisa dapat banyak kenikmatan. Seperti Qarun misalnya, dia ditanya, dari mana harta ini engkau peroleh? Banyak sekali hartanya. Kata dia, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta ini karena memang aku ada ilmunya. Lupa bahasanya itu Allah yang kasih. Itu ujub. Ya. Amal yang soleh, yang thayyib, yang diterima Allah dari riya enggak, ujub tidak. Kemudian wa ghairihima minal mufsidat.
dan selain riya dan ujub yang bisa merusak amal. Nah, ini nanti bisa dikaji misalnya di Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab yang lain yang menjelaskan hal-hal batin yang bisa merusak amal zahir. Ini penting juga karena bisa jadi kita sholat sudah betul, zakat sudah betul, amal-amal soleh kita kerjakan, tapi dalam hati ada yang merusak amal itu. Kemudian wa thayyibu ma thayyabahu syar'u, yang namanya thayyib, yang baik, yang halal kalau harta itu adalah yang dikatakan baik oleh syara', oleh Allah Ta'ala. Jadi la ta'mal ladzi, bukan karena semata-mata makanan itu lezat, tapi makanannya enggak boleh, itu enggak thayyib juga. Rendang yang lagi rame, rendang babi misalnya, walaupun nyaman mungkin ya nggak bisa dikatakan thayyib karena haram. Kemudian ada misalnya makanan yang kada nyaman, misalnya apa, ada iwak yang kada katuju di sini, iwak apa itu iwak padi misalnya, kalau lah iwak padi nyaman kalau kata orang sini itu ya thayyib dalam makna halal, jadi nggak bisa dikatakan itu nggak thayyib. Iwak apa pakasam misalnya, bukan barabai ada orang dari dulu, ada menteri kan dari disurungi iwak itu, ini apa iwak buruk disuguhakan ya itu halal ya nggak apa-apa. Jadi standarnya ini thayyib atau bukan, itu standarnya sesuai nggak dengan syariat. Kalau sesuai aja, halal aja, baik tuh. Walaupun nanti ada hadis lain la dharar wa la dhirar, nggak boleh membahayakan. Halal tapi membahayakan ya nggak boleh. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Ini pelajaran ketiga dari hadis ini, dan sesungguhnya Allah itu telah memerintahkan kepada orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Ini yang poin ketiga. Jadi yang diperintahkan kepada orang beriman itu sama seperti kepada rasul. Dalam kitab At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in dikatakan fihi dalilun ala anna rusula wa umamuhum sawa'un fi ibadatillahi azza wa jalla. Ini menjadi dalil bahwasanya para rasul dan umatnya itu sama saja di dalam kewajiban untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Jadi untuk ibadah ini sama. Nabi kah, umatnya sama. Makanya jangan kemudian kita beranggapan kalau Nabi sih bebas. Atau ada orang kemudian kalau sudah belajar sampai level jadi wali misalnya, sudah kada ada lagi halal haram. Itu enggak betul. Mau jadi wali ya jadi apakah? Tetap kewajiban agama tetap wajib dijalankan. Ya, sholat, zakat, puasa, haji, dan itu sama. Kecuali mungkin yang majdzub ya. Majdzub itu kan dihukumi kayak orang sudah nggak punya akal. Nggak punya akal itu ya nggak terkena hukum syariat. Orang gila kan nggak kena hukum syariat. Jadi dihukumi kayak gitu, sehingga nggak bisa jadi patokan itu. Contoh, oh ini kayak gini, nggak bisa. Karena hukumannya lain, gitu. Akalnya hilang. Jadi dihukumi begitu. Tapi selama masih punya akal, masih sadar aja, para nabi kasih apa terkena hukum syariat. Nah, kayak ungkapan misalnya sebagian wali kadang kan begitu. Seperti Abu Yazid Al-Bustami misalnya, diceritakan mengatakan ana al-haq, mengaku kayak dirinya merasa Tuhan. Nah, kalau seperti itu lain, itu sudah. Tetapi para ulama kan beda pendapat ketika ada orang mengaku begitu. Itu dihukumi memang sudah hilang akalnya. Mungkin karena begitu apa? Kadang orang bisa zikir itu bisa hilang juga. Nah, itu sudah di luar adat kebiasaan manusia. Kalau sadar mengatakan itu dihukumi telah keluar dari Islam.
Jadi itu dianggap orang nggak sadar, nggak bisa jadi patokan. Para nabi saja dengan umatnya sama, kewajibannya sama. Nabi itu lebih harap daripada wali, sehingga yang jadi patokan itu adalah para nabi, yakni khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi sama dengan para umatnya. Maqama alaihi dalil ya, illa maqama alaihi dalil min ikhtisasihim alal umam di ba'dil ahkam. Kecuali yang enggak sama itu kalau ada dalilnya yang mengkhususkan itu untuk para nabi. Semisal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini wajib sholat tahajud. Sholat tahajud bagi beliau wajib. Tapi bagi umatnya enggak, karena ada kekhususan untuk beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah boleh lebih dari 4. Itu kekhususan untuk beliau. Allah sendiri katakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untuk engkau, bukan untuk orang beriman lain. Namun kita ini maksimal 4. Ada kadang begini lebih dari 1 di sini. 4 tuh harus adil. Kalau kada adil, bini lebih dari 1, nanti di akhirat kada bisa berjalan lurus. Ini khusus untuk Rasul, itu boleh lebih, dibatasi itu karena ada nasnya. Kemudian yang thayyibat di dalam 2 ayat yang disebut tadi ya, yakni di awal tadi kita sebut, itu maknanya memang ke arah makanan. Jadi hadis ini bicara tentang makanan yang halal dan yang haram. Sama Rasul juga nggak boleh makan itu. Kemudian summa zakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian beliau menyebut orang yang telah melakukan safar yang jauh. Ini perkataan Abu Hurairah ya. Jadi rupanya Rasul tadi menyebut hadis tadi, kemudian berbicara panjang yang lain. Kemudian kata Abu Hurairah sampai kepada Rasulullah itu menyebut seorang yang melakukan perjalanan jauh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan yang tadi orang melakukan perjalanan jauh, kepalanya, rambutnya kusut, bajunya berdebu, kemudian menengadahkan tangan ke langit berdoa. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya safar itu menjadi salah satu sebab doa itu mustajab. Jadi melakukan perjalanan jauh bukan untuk maksiat, itu menjadi sebab terkabulnya doa. Kemudian yang kedua, menengadahkan tangan itu juga sunnah di dalam berdoa karena disebut Rasul. Jadi amun pian melakukan perjalanan jauh dari sini ke Barabai sampai ke Pak safar tawil, itu doa mustajab asal dari awal diniati mau silaturahim ke orang tua, ke ulama, ziarah ke sini ke sana misalnya. Kalau perjalanan jauh itu perjalanannya itu sudah menjadi sebab mustajabnya doa. Tapi tidak perlu yang tadi kepala harus kusut, enggak begitu. Ini orang bahari kalau perjalanan jauh pasti begitu. Naik kuda atau naik onta atau naik kereta yang enggak ada AC pasti begitu. Kalau sekarang walaupun jauh tetap bisa rapi. Jadi ini menunjukkan tadi salah satu adab doa itu adalah yamuddu yadaihi ilas sama, menengadahkan tangan ya, kedua tangan ke langit. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi fil istisqa hatta yara bayadu ibtaihi. Dan adalah Nabi itu ketika sholat istisqa, beliau berdoa itu mengadahkan tangan tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiak beliau itu kelihatan ya, putih ketiak beliau kelihatan. Terus bagaimana dengan orang yang mengatakan berdoa nggak usah pakai menengadahkan tangan? Memang ada itu riwayat itu ya di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma.
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doanya illa fil istisqa, kecuali dalam salat istisqa, hatta yura bayadu ibtaih, sampai kelihatan putih ketiaknya, sangat tinggi mengangkat tangan. Sebagian orang memahami hadis ini berarti selain sholat istisqa tidak lagi disunahkan berdoa itu ngangkat tangan. Kayak apa memahami ini? Maksudnya bukan begitu, karena hadis yang kita baca tadi, yang orang yang safar tadi itu, dia tidak sholat istisqa tapi doanya ngangkat tangan. Jadi ada sepertinya bertentangan hadis ini dengan hadis yang mensunahkan ngangkat tangan ketika berdoa. Terus bagaimana memahaminya? Ada Imam Al-Qastolani di dalam menjelaskan hadis riwayat Imam Bukhari ya, di juz 4 halaman 68, beliau menjelaskan yang dimaksud dari hadis Anas ini, yang Rasul tidak pernah mengangkat tangannya kecuali dalam istisqa, itu adalah khusus untuk mengangkat tangan yang tinggi-tinggi, al-mubalaghah fir raf'i, yang bersangatan mengangkat tangan itu hanya pada sholat istisqa. Di dalam doa yang lain tetap disunahkan mengangkat tangan, tapi tidak setinggi mengangkat tangan ketika sholat istisqa. Jadi kalau doa yang biasa kita angkat tangan ya, sunnah itu hukumnya. Cuma kada tinggi banar, kada tinggi banar. Itu cara para ulama memahami dua hadis ini. Jadi kadang yang diambil satu, yang lain kada usah ngangkat tangan, enggak begitu. Cuma ini memang hukumnya sunnah. Jadi ada orang berdoa kadang mengangkat tangan juga, kada usah diwali. Hukumnya sunnah. Kadang hal-hal begitu kita jadi berkelahi. Enggak begitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kemudian pelajaran berikutnya, yang tadi mengangkat tangan ini sunnah, kemudian safar itu menjadi penyebab terkabulnya doa. Yang ketiga, memakan makanan yang halal ya, harta yang halal itu menjadi syarat terkabulnya doa. Jadi sudah safar, puasa itu jadi sebab terkabulnya doa juga. Udah bulan puasa, safar, kemudian doanya adabnya bagus, ngangkat tangan. Diawali dengan adab doa itu membaca hamdalah, membaca sholawat. Jadi kadang langsung meminta gitu, kadang paling enggak baca alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu adab doa begitu, baru meminta. Adabnya sudah semua dilakukan, waktunya milih mustajab. Tapi ada syarat yang ini penting, yakni harta kita ini harta yang halal. Kalau yang haram di dalam hadis ini Rasulullah katakan, bagaimana bisa diterima sementara makanannya haram, pakaiannya haram, sarapan makan dengan yang haram. Jadi sebab itu. Kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang terkenal dengan doanya yang makbul. Beliau katakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, perbaiki makanan engkau, maka Allah akan kabulkan doa engkau. Dan memang Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya di antara sahabat yang punya keutamaan doanya terkabul itu adalah beliau. Kabulkan langsung di dunia. Hingga ketika beliau ini pergi ke Makkah, saat usia sudah tua, sudah kada melihat lagi sidin, beliau datang ke Makkah. Bisa dibaca di Ihya ya kisah itu. Orang-orang pada datang minta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk didoakan. Datang minta didoakan. Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan ya semuanya. Kemudian ada seorang pemuda Abdullah bin Sa'ib atau Muhammad bin Sa'ib yang bertanya, wahai paman, engkau kan doanya makbul. Kenapa engkau enggak berdoa supaya Allah kembalikan penglihatan engkau? Mendoakan orang lain ya, tapi dirinya sendiri tidak melihat, kenapa enggak berdoa supaya melihat lagi? Masuk akal juga itu pertanyaan. Kalau doanya makbul, kenapa kada melihat? Jaganya berdoa minta dikembalikan penglihatan.
Ada ulama yang sudah sangat tua itu penglihatannya masih bagus, rambutnya kada beruban. Ada juga kayak gitu. Seperti penulis kitab Matan Takrib, Imam Abu Suja. Tapi sahabat ada yang begitu, tua matanya nggak bisa melihat. Jadi beda-beda, jangan kemudian disamakan. Oh ini ada maksiatnya, nggak mesti begitu. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya ridho terhadap qada Allah Ta'ala itu lebih aku senangi daripada aku berdoa kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Jadi beliau kada hakun meminta, ya Allah sembuhkan mataku supaya melihat, kada. Sidin lebih senang ridho dengan ketentuan Allah. Jadi amun pian kena musibah, ridho terhadap musibah yang menimpa itu pahalanya sangat besar. Ada Ummu Zufar namanya. Ini binian Hirang. Binian Hirang. Al-mar'ah as-sauda, ya, wanita yang hitam. Namanya Ummu Zufar. Itu yang dikabarkan masuk surga. Kemudian sahabat menceritakan kenapa masuk surga. Ummu Zufar ini orang kena penyakit ayan, dan ketika kambuh ayannya itu sering auratnya terbuka. Kemudian datang kepada Nabi, minta didoakan supaya sembuh. Tapi apa kata Nabi? In sabarti walakil jannah. Kalau engkau sabar engkau dapat surga. Akhirnya apa Sidin ini? Ya. Kata Nabi kan, kalau sabar engkau dapat surga, kalau engkau mau ku doakan supaya sembuh. Nabi mendoakan supaya sembuh, insya Allah sembuh. Tetapi apa kemudian kata wanita ini, ya Rasulullah, aku milih bersabar aja, nggak usah engkau doakan supaya sembuh. Namun kita lah kadang punya penyakit kita sabaran, kemana kan kita datangi? Berobat memang sunnah ya, kita kada kawa menyandang penyakit, kada kawa bersabar. Ngalih kita berusaha, ngalih kita melakukan kewajiban, baik juga kita berobat. Tapi tadi kata Rasulullah, kalau engkau sabar engkau dapat surga. Akhirnya wanita ini enggak minta didoakan, cuma minta didoakan, ya Rasulullah, ya doakan supaya kalau aku kumat Allah jaga ya, auratku supaya tidak terbuka. Jadi kumat ayan masih mikir aurat supaya tidak terbuka. Sekarang banyak orang nggak kena ayan tapi sembarangan buka aurat. Sengaja. Ini wanita yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijaga makanan yang haram itu menjadi syarat terkabulnya doa-doa kita. Dan ketika kita tidak menjaga dari yang haram, maka harta yang haram itu nggak akan memberikan keberkahan apapun. Allah cabut berkahnya itu saat kita hidup maupun saat kita setelah mati. Berapa banyak itu orang korupsi, bisalah mereka hidup tenang. Jangankan banyak harta haram, sedikit saja harta haram itu masuk ke harta kita, itu merusak harta yang halal. Ada riwayat Imam Ahmad di sini, wala yaksibu abdun malam min haram. Tidaklah seorang hamba itu mengambil harta yang haram, mencari harta yang haram. Fayunfiqu minhu fayubarakalahu fih. Kemudian harta itu dinafkahkan, diinfakkan, kemudian dia mendapatkan barokah. Enggak begitu. Jadi kalau dipakai enggak akan berberkah. Bisa Allah munculkan banyak penyakit, banyak penyakit. Yang paling ringan itu ketika banyak makanan haram tadi ya, badan kita ini susah dibawa taat, gak ada mau lagi dibawahi untuk taat, males badan seperti itu. Coba kita cek makanan kita ini. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbala min. Tidaklah disedekahkan kemudian diterima oleh Allah. Jadi disedekahkan tidak akan diterima. Hasil korupsi dia nyumbang pesantren, nyumbang masjid, enggak akan diterima. Jumat minggu lalu saya ketemu ada seorang putra kiai. Dia bangun pesantren dengan saudaranya di Jawa sana. Dia punya murid
muridnya ini kepala daerah. Kepala daerah sudah dibina baik-baik ya. Dinasihati amplop-amplop yang nggak bener, suap dan sebagainya itu haram, disampaikan ini hadis, dipakai nggak akan berkah, disedekahkan tidak diterima. Akhirnya tobat si kepala daerah ini kadang lagi mau ada amplop apa nggak mau nerima. Cuma rupanya saudaranya teman kita ini sama, dia berdua bangun pondok. Mikir nih pondoknya kan perlu duit. Akhirnya yang kepala daerah itu didekatinya. Kata Gus ini kan nggak boleh. Ada caranya supaya halal katanya. Ya, engkau terima saja. Ya, infakkan ke pondok kami. Akhirnya diterima ya, ada amplop macam-macam terima, disumbangkan ke pondoknya yang satunya ini. Ya akhirnya nggak barokah, itu nyata nggak barokah. Pondok begitu nggak barokah. Santri-santrinya nanti bermasalah juga, semacam-macam. Jadi dipakai nggak akan berkah, disedekahkan nggak akan diterima. Wala yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar, dan tidaklah ditinggalkan di belakang punggungnya, maksudnya tidaklah diwariskan kecuali kelak harta yang haram itu akan menambah bekal dia masuk neraka. Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Harta haram itu penyakit betul, sehingga kita sendiri yang mestinya menjaga harta kita ini jangan sampai ada yang haram itu masuk. Harus kita buang, kita keluarkan itu harta-harta yang haram. Yang haram itu bisa bendanya, ya, babi, ya, ada apa yang haram zatnya, ada yang haram dari cara memperolehnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita, membersihkan harta kita, dan memberkahi apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta, usia, anak, ya, keluarga dan sebagainya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna husnal khatimah waj'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.